Halo semuanya, welcome back to my channel, Tiffany Priyadi. Oke, kali ini sesuai judulnya, aku akan kembali membahas mengenai uh, apa sih nyebutnya ya? Remote working kali ya tepatnya. Karena gini nih, kalau yang namanya kerja online di luar negeri, di mana dia itu mengerjakan administrasi dan melakukan pekerjaan dengan jarak jauh, itu disebutnya virtual assistant ya. Tapi kalau kayaknya istilah itu tuh kurang populer di Indonesia dan juga takutnya malah jadi disalahartikan. Karena setauku di Indonesia ini budaya remote working atau virtual assistant ini sendiri belum terlalu digunakan ya untuk perusahaan-perusahaan yang official, yang besar gitu loh. Jadi aku lebih baik kayaknya bilangnya remote working aja deh ya. Oke. Jadi udah resmi lebih dari 2 tahun kali ini. Hari ini aku bekerja secara online dan untuk bukan merayakan tapi lebih untuk memperingatinya, aku kemarin buka sesi tanya jawab di mana teman-teman boleh bertanya dan aku akan menjawab pertanyaannya itu dalam bentuk video which is di sini. Nah, tapi nggak hanya tanya jawab aja. Aku di sini sekalian mau nge-spill sama teman-teman semua gambaran apa aja sih yang udah aku kerjakan selama 2 tahun lebih ke belakang ini. Karena bicara mengenai kerja online, itu aku nggak hanya di satu pekerjaan aja teman-teman. Jadi ada di beberapa bidang yang berbeda. Oke, kita lanjut. Jadi sebelumnya aku mau ngasih apa sih ya gambaran menyenangkannya dengan dulu tuh aku pernah dapat gaji itu terbesar berapa sih? Nah, gaji ini adalah penghasilan tetap yang pernah aku dapatkan per bulannya ya teman-teman. Jadi aku gimana ya, mungkin kalau teman-teman lebih akrab didengar tuh sebagai freelance, di mana kerjanya nggak tetap. Tapi aku tuh walaupun nggak tetap, tapi berbulan-bulan gitu, jadi bisa dibilang gaji tetap per bulan ya. Jadi aku pernah dalam 1 bulan itu mengerjakan beberapa proyek sekaligus. Tentunya ini dengan bisa dibilang perusahaan Indonesia atau orang Indonesia. Jadi aku tuh tidak menggunakan bahasa Inggris dalam pekerjaan ini. Jadi sekalian menjawab teman-teman yang selalu bertanya-tanya gitu. Ya, dari 3 pekerjaan itu dalam 1 bulan aku bisa dapat 6 jutaan. Nah, itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian pengalaman administrasi, terus juga mengelola sosial media, mengelola e-commerce Tokopedia atau Shopee yang seperti itu. Terus juga ada keahlian pribadi yaitu menulis novel di sebuah platform online. Nah, itu gambarannya nih. Jadi, untuk mendapatkan gaji segitu, keahlian yang harus dipunya adalah seperti aku bilang tadi. Nah, itu adalah tiga pekerjaan yang pernah aku lakukan dengan gaji yang pernah aku dapatkan. Nah, selanjutnya aku bakal tunjukin sama teman-teman simulasi kerja aku itu seperti apa. Tapi tentunya di sini aku akan menggunakan data dummy atau data bohongan ya. Sambil sekalian menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai virtual assistant, kerja remote, atau secara pribadi pertanyaan untuk aku ya. Ini akan aku simulasikan seolah-olah aku sedang bekerja. Muncul, oke? Oke. Nah, jadi seperti inilah tampilan pertama kali yang aku buka ketika aku bekerja ya di pagi hari. Jadi aku di sini akan buka YouTube. YouTube ini gunanya biar nggak ngantuk ya teman-teman. Jadi aku dengerin di sini dengerin cerita horor itu biasanya bikin mata kita melek, bikin lebih fokus kalau untuk aku sendiri. Setelah itu aku buka WhatsApp. Nah, tampilan WhatsApp di sini adalah WhatsApp operasional kerjaan. Jadi bisa jadi aku pegang WhatsAppku sendiri yang khusus bisnis atau WhatsApp-nya punya klien yang aku pegang. Nah, di sini adalah WhatsApp-nya. Ini ada WhatsApp-ku. Selanjutnya, aku akan buka Google Spreadsheet. Nah, ini yang biasa digunakan dalam pekerjaan online, yaitu adalah sebuah di mana kita tuh bisa berbagi data dan saling mengedit data walaupun kita bekerjanya dari jauh. Ini contohnya seperti ini, jadi kita bisa akses di Chrome. Sementara itu juga WhatsApp ini terpantau oleh klien kita. Jadi itu dia kenapa kita diperlukan gimana ya, kita harus bikin klien tuh percaya banget sama kita di awal-awal tuh gimana caranya mereka bisa percaya sama kita. Salah satu caranya itu yang seperti aku pernah bilang sebelumnya bahwa kita mesti aktif-aktif di LinkedIn, kita wajib punya sosial media yang menunjukkan servis kita dan menunjukkan kalau kita tuh manusia beneran hidup dan bisa dipercaya gitu di sini ya. Spreadsheet ini gunanya untuk merekap dan aku akan menunjukkan bayangannya kerjanya seperti apa. Nah, jadi misalnya nih aku baru pertama kali kerja di pagi hari nih, aku akan buka WhatsApp, buka spreadsheet juga. Yang aku lakukan adalah aku isi di sini tanggalnya,
Ini aku kerjakan waktu itu tanggal 20 April ya teman-teman, jadi di sini aku tulis tanggalnya. Nah, selanjutnya pekerjaanku di sini adalah merekap data. Jadi, aku ibaratkan merekap datanya di sini adalah merekap data pertanyaan dari teman-teman yang mohon maaf banget nih, gak bisa aku jawab semua ya. Tapi aku jawab beberapa, aku pilihkan nih yang udah mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lain. Nah, di sini ada nama-namanya. Terus di sini juga ada nomor HP-nya, ini nomor HP-nya bohongan tentunya. Ya, jadi kita isi kayak gitu, dan ini kerjaanku seperti ini nih teman-teman. Jadi ini kayak benar-benar apa yang aku kerjain. Nah, selanjutnya aku rekap juga pertanyaannya di sini. Dan di sini untuk memudahkan follow up atau apa ya, statusnya, apakah ini sudah selesai atau ini butuh didiskusikan lebih lanjut. Nah, di sini aku ada pilihan solve-nya. Pada waktu itu sebetulnya aku udah bikin video ini teman-teman, tapi sayangnya ternyata kualitasnya jelek segala macem dan suaranya nggak kerekam. Jadi aku di sini bikin ulang deh. Nah, tapi di sini statusnya udah solve semua karena dari videoku sebelumnya itu sebenarnya udah kejawab. Oke, kita akan langsung bahas. Jadi simpelnya adalah kita lihat aja dari WhatsApp yang masuk nih pagi-pagi ini. Misalnya dari lihat di situ kan ada format nih yang aku share sama teman-teman semuanya. Jadi yang pertama aku harus tahu nama mereka dulu. Nah, di sini dari WhatsApp aku pindahkan dulu. Yang pertama adalah namanya. Jadi aku masukin di sini. Nah, pertanyaan pertama kita ganti dulu deh statusnya di sini ya. Kita kosongin dulu. Atau bisa juga dikasih drop down. Aduh, tapi aku juga tidak jago guys. Jadi gini deh, kalau misalnya teman-teman di sini banyak yang mikir, kalian pengen kerja online tapi nggak punya skill ya. Nah, skill tuh bisa dicari, skill tuh bisa belajar, dan skill zaman sekarang itu kalau kita butuh apapun kita bisa langsung googling. Contohnya aku sekarang nih, aku nggak tahu di sini gimana cara drop down atau bisa nimbulin pilihan di spreadsheet ya. Jadi coba kita cari-cari dulu sebelum kita search ya, kita bisa cari dulu di sini. Apa sih menunya, gimana sih? Tapi ternyata aku sangat lupa sekali ya guys di sini. Apa ya? Cara nambahin drop down itu ya. Lupa kita wati. Oke, kita cari langsung aja. Cara, nah ya. Apa tuh? Tuh kan, gini aja lupa. Cara drop down di spreadsheet. Oke, kita cari. Klikkan berapa sel dengan data yang ada, lupa gitu. Oh, gampang banget ternyata. Di sini kita ada solve, terus kita bahasa Indonesia aja deh. Selesai ya. Selesai dalam progres. Diproses aja ya. Dalam progres tuh bahasanya campur banget gitu. Dalam diproses dan selesai itu ya Allah. Oke, udah gitu aja kali ya. Selesai dan diproses. Nah, oke. Coba ya. Udah ada belum? Udah ada dong. Tuh kan cepet ya. Itu dia. Jadi harus mau nyari ya teman-teman. Jadi jangan ngedown, jangan bingung. Zaman sekarang tuh gampang kalau kamu mau ya. Nah, kita ubah semuanya jadi diproses nih, karena kita kan mau kerjain sekarang. Oke, ini masih diproses posisinya, kita langsung bacain pertanyaannya. Mulai dari yang pertama dari Kak Nuril. Memungkinkankah dapat klien lokal dengan kemampuan bahasa Inggris yang kurang? Kalau untuk klien lokal tidak perlu kemampuan bahasa Inggris. Yang penting kalian punya tahu basic, misalnya kayak open ya buka, terus kayak save dokumen, ya kayak gitu-gitu doang sih, karena itu kan diperlukan untuk belajar apa ya, ini sistem di komputer ya, jadi itu basic sih, itu kan bahasa Inggris juga ya, jadi ya memungkinkan aja sebenarnya. Balik lagi, kalaupun kamu nggak bisa, kamu bisa translate sebenarnya, tapi umumnya untuk klien lokal itu nggak perlu banget kemampuan berbahasa Inggris, jadi masih bisa santai aja. Nah, ini pertanyaan sudah dijawabkan ya. Jadi kita ganti deh di sini jadi selesai. Seperti itu. Selanjutnya dari Ravi. Aku punya pengalaman data entry BPJS Kesehatan. Bagaimana cara menanyakan ke perusahaannya dan menentuin rate-nya gimana? Kalau udah punya kemampuan, gimana cara nawarin ke perusahaan? Kalau misalnya kamu fokusnya mau kerja di perusahaan, kamu bisa bikin profil di aplikasi pencari kerja kayak Jobstreet atau Glints gitu.
dan cari yang mereka punya opsi kerjanya tuh WFH ya, jadi full online atau remote ya kata kuncinya. Walaupun kebanyakan memang perusahaan di Indonesia tuh masih lebih suka seenggaknya tuh mereka campuran gitu ya, online offline, tapi kamu bisa coba dulu aja. Dan udah punya pengalaman juga sih ya, jadi harusnya agak ya lebih mudah daripada tidak punya gitu. Nah selanjutnya, kalau misalnya kamu mau menawarkan diri, kalau untuk ke perusahaan sih aku merasa agak lebih sulit. Kalau perusahaan itu karena dia udah punya gajinya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kamu pengen menawarkan diri untuk klien, rate-nya itu nggak ada aturan sih sebetulnya ya menurutku. Jadi kamu sendiri yang bisa menilai dirimu. Misalnya kalau aku sendiri nih ya, aku ini udah terbiasa dengan gaji around 2 juta sampai 2.500.000 per bulan, itu rate pokokku. Dan kamu bisa bagikan, jadi kayak itu rumusnya itu 2.500.000 dibagi dengan jam kerja kamu mau berapa jam dalam 1 bulannya. Jadi nanti itu masuk ke dalam penawaran kamu. Misalnya kalau aku sendiri, contoh aja nih ya guys ya, aku sebenarnya nggak 2.500.000 terus sih gitu. Terus dibagi dengan jam kerjaku yang bisa aku berikan itu adalah kayak 8 hari, kita hitung-hitungnya dulu ya, 8 jam dikali 5 hari dalam seminggu, 160 jam. Oke, 160 jam nih ya dalam 1 bulan. Nah, gajiku aku pengennya 2.500.000 dibagi dengan 160 jam. 15 ribuan 1 jamnya. Jadi 16.000 misalnya contohnya nih. Nah, kalau misalnya kita mau nawarin, misalnya kalau aku dulu pernah nawarin ke YouTuber-YouTuber, karena aku tuh ngincer orang yang juga bekerja secara online. Soalnya mereka biasanya lebih percaya juga mempekerjakan orang secara full online. Nah, jadi aku tawarin nama mereka, aku mau kayak misalnya gini, normalnya rateku adalah 16.000, tapi kalau misalnya kamu mau ngegaji saya bulanan, saya bisa kasih kamu jadi 14.000 sejam atau 13.000, itu tergantung kamu dan kebijakan. Lanjut ya. Ya gini kita saya ubah juga jadi selesai. Nah ini teman-teman, selanjutnya nggak akan aku rekam ya, karena aku ribet 5 menit sekali harus stop. Jadi aku stop di sini aja untuk nyontohinnya, tapi nanti di akhir akan aku tunjukin. Selanjutnya kita akan baca pertanyaan dari Kak Arya. Gimana caranya dapat offer kerjaan di LinkedIn? LinkedIn saya paling mentok cuma di view sama perusahaan, tapi belum pernah kena offer job gitu. Nah ini ada pembahasan yang berkaitan nih sama webinar kita beberapa waktu lalu sama Kak Selvi Susan. Ya, kalian spam admin aja, Min bikin ini tips LinkedIn, ntar kita undang lagi kakaknya. Jadi untuk yang ini sih aku nggak bisa banyak kasih ini ya, apa sih namanya, advice ya, karena aku sendiri, aku nggak pernah di offer job di LinkedIn, tapi aku ngelamar sendiri gitu, kayak yang, permisi, saya mau menawarkan kerjaan, saya ini, gitu. Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Yusi. Job apa yang cocok untuk IRT yang introvert? Kerja online itu semuanya cocok sih kayaknya, karena nggak perlu berhubungan sama banyak orang, terus nggak perlu banyak interaksi juga. Mungkin spesifiknya bisa mempelajari fitur-fitur dari e-commerce ya, karena kerja jadi admin online itu lebih ke jawabin pertanyaan, terus juga nanti proses orderan kayak cuman proses doang, toh nanti yang ngoproses kan orang gudangnya. Jadi kayaknya bisa mempelajari itu deh mengenai e-commerce. Selanjutnya, pertanyaanku, gimana caranya menumbuhkan kepercayaan diri kita untuk menawarkan jasa ke calon klien, dan apa tahap awalnya? Dengan branding atau berikan jasa gratis dulu? Mengingat background kita lulusan SMA, aku agak pede karena aku ini memandang background. Oke, yang pertama, pedein dulu. Gimana caranya? Kamu jawab dulu semua pertanyaan diri kamu. Yang pertama, kenapa kamu gak pede? Karena kamu lulusan SMA. Terus, kenapa karena lulusan SMA kamu jadi nggak pede? Emang bagian apa yang kamu lamar? Nah gitu, jadi fokus ke situnya. Misalnya, kamu mau ngelamar jadi sosmed planner, tapi kamu cuma lulusan SMA. Kan nggak ada hubungannya ya? Nah, tapi ada insecurity yang harus ditaklukkan di situ. Jadi, gimana caranya? Kamu walaupun SMA, tapi kamu pede, yaitu dengan kamu belajar sosmed planner ini. Misalnya ikut pelatihan, terus kamu juga bikin portfolio, kamu bikin banyak-banyak konten, terus ya biar kamu bisa punya track record yang bagus gitu. Jadi kamu harus memang cari cara sendiri biar pede. Kamu harus deal with yourself. Kayak kalau aku sendiri, karena aku juga lulusan SMA ya, seperti yang kamu bilang, kita sama nih.
Aku sering bilang gini, aku sering nulis sendiri, bikin percakapan dengan diri sendiri kayak, Tiff, oke, apa yang lu mau, apa yang harus kita takutin biar kita bisa mau nih, kita mau pede nih. Contohnya, aduh aku sebenarnya pengen nge-spill tapi karena aku belum dapat tanda tangan kontrak jadi aku belum bisa spill di sini. Tapi contohnya nih ya, contoh aja nih ya gini. Misalnya, aku pengen banget kerja dengan klien dari luar negeri, tapi bahasa Inggrisku nol ya. Mungkin nggak nol, tapi kayak dari nilai 100 aku 20 gitu misalnya ya. Nah, terus gimana dong? Aku kan nggak pede. Aku lulusan SMA, aku nggak bisa bahasa Inggris, bisa dalam tergolongnya nggak bisa bahasa Inggris saya itu. Nah, terus gimana caranya? Ya kursus, gitu kan? Jadi aku jawab pertanyaan diriku sendiri. Ya udah lu kursus, ambil kursus, habis itu lu harus pede ya, janji ya. Lu kursus tapi habis itu lu pede ya, lu harus janji. Nah, kayak gitu. Jadi setelah negosiasi sama diriku sendiri, habis kursus otomatis aku pede. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena udah nego sama diri sendiri ya, jadi mungkin tips itu bisa kamu lakukan. Yang jelas, kalau misalnya kita aja nggak percaya sama diri kita sendiri, gimana kita mau bikin orang percaya sama kita gitu. Jadi itu udah harga mati sih. Kamu harus belajar untuk membuat dirimu sendiri pede. Gitu. Lanjut. Gimana cara buat portofolio tanpa pengalaman dan cara menjaga komunikasi agar klien nggak putus kontrak? Kalau portofolio tanpa pengalaman, mungkin kamu bisa bikin sendiri aja proyek kamu. Contohnya kalau misalnya kamu mau jadi social media planner, ya kamu bikin aja satu Instagram, kayak Instagram quotes, kayak Instagram apa, kayak ya kamu bikin konten gitu. Tapi untuk yang admin sih, aku tuh masih belum nemu jawabannya guys. Jadi mungkin kayaknya sih udah banyak tutorial yang dikasih sama teman-teman content creator yang lain ya. Jadi kamu bisa searching aja gitu, tutorial bikin namanya tuh fake project, tutorial bikin fake project gitu untuk data entry, untuk admin gitu. Itu pasti udah banyak sih. Nah, yang ini cara menjaga komunikasi agar klien nggak putus kontrak. Kalau kontrak itu sih sebenarnya balik ke rezeki ya guys ya. Tapinya cara terbaik yang biasanya aku lakukan adalah ya aku menjaga hubungan personalku. Misalnya kayak kalau misalnya kita lagi hari raya nih, kita sapa-sapa klien kita tetap kayak selamat hari raya ya, gini, terus tanyain ada yang bisa dibantu nggak? Gitu, oh nanti kalau ada yang mau dibantuin kabarin aja ya, gitu-gitu. Jadi kayak ada menunjukkan hubungan personal, kayak ada bondingnya sendiri gitu. Paling gitu aja sih, iya. Lanjut ya. Jika saya ingin berkarir dalam bidang kerja remote, apakah saya harus memiliki laptop? Kalau kamu punya laptop, itu lebih baik. Tapi, kalau belum punya, itu nggak apa-apa. Tapi kamu harus lebih banyak, harus mau nyari hacknya. Contohnya, spreadsheet, ini kan bisa digunakan di laptop lebih enak ya. Tapi di HP juga sebenarnya bisa. Tapi, kamu harus cari caranya. Maksudnya kayak kamu harus biar nyaman tuh, kamu harus HP-nya kamu landscape gitu posisinya. Terus kamu juga harus lebih teliti, zoom in, zoom out-nya, kayak gitu-gitu. Sebenarnya masih bisa aja dan harus membiasakan diri. Tapi jangan jadikan ini sebagai hal yang membatasi kamu. Karena dulu awal pertama kali aku kerja, aku pakai PC jadul yang cuman berapa harddisk itu berapa giga gitu, lupa banget. Pokoknya itu sangat jadul sekali sampai lemot banget. Tapi seiring berjalannya waktu aku upgrade CPU-nya, terus aku upgrade RAM-nya sampai akhirnya kebelilah laptop ini. Jadi pelan-pelan juga sih. Jadi aku nggak langsung nyari modal dulu. Selanjutnya, beda nggak sih format lamaran untuk online dan offline? Seingatku, setahuku, kerja offline juga zaman sekarang udah pada pakai email sih ya guys ya. Jadi sama aja sebetulnya. Kalian ngelamar menggunakan email dengan format PDF. Nah, ini dia guys. Jadi kita sudah selesai menjawab semua pertanyaannya yang sudah kupilihkan yang paling mewakili gitu ya. Nah, ini dia di sini. Nah, di sini semuanya seperti kalian bisa lihat statusnya udah selesai guys. Nah, jadi ini udah beres. Nah, ini contohnya pekerjaanku setiap hari itu seperti ini guys. Jadinya ini karena ini udah selesai. Nah, selanjutnya harus ngapain? Jadi si spreadsheet ini kan terhubung sama internet langsung ya guys ya. Jadi kita nggak usah save, nggak usah takut kehilangan data selama internet kita masih ada. Itu selama pengalamanku sih kayak gitu ya. Jadi selanjutnya aku akan laporan ke klienku atau atasanku bahwa aku sudah mengerjakannya. Jadi kali aku akan mengetik seperti ini.
Halo, selamat. Misalnya kita udah sore ya. Selamat sore, Pak. Pak, sore ya. Siapa sih? Pak Adi. Gitu misalnya. Oh, selamat sore Pak Adi. Saya mau report untuk Pak data cek hari ini sudah saya selesaikan. Sudah saya selesaikan. Bisa dicek di link. Thank you. Kita lihat seperti ini. Nah, bagaimana cara membagikan si spreadsheet ini? Bisa kalian lihat di sini ada icon world gitu, terus tulisannya bagikan. Kita tinggal copy linknya, tapi jangan lupa di setting bahwa ini bisa bisa dibuka oleh siapa saja yang memiliki link, bisa dilihat ya. Atau kalau mau dibatasi, jadi kalau misalnya kalian mau jangan lupa salin linknya dan dilampirkan di sini nih. Kan kita udah bilang sama Lulus nih tadi. Ting, salin linknya. Nah, nanti yang ini kalian langsung kirimkan ke WhatsApp klien kalian deh, udah kayak gitu doang. Oke guys, itu dia adalah gambaran pekerjaan yang aku lakukan mengenai administrasi ya. Tapi pekerjaan itu yang lain yang tadi aku sebut di awal itu kan admin e-commerce. Jadi itu lebih ke kalian buka Shopee seller dengan akun dari klien kalian. Jadi kalian cuma standby aja sih kayak gitu. Jadi itu berhubung sekarang aku udah nggak kerja di situ, jadi aku nggak bisa nunjukin kayak gimana caranya. Cuman lagi-lagi itu tutorialnya udah banyak banget di YouTube atau di Google, internet dimanapun. Jadi kalau misalnya ada tawaran pekerjaan seperti itu, kalian ambil aja karena tetap kalian bisa cari tahu gitu kan ya. Atau sebelum kalian mau apply, kalian bisa pura-pura bikin toko sendiri, terus nyoba-nyoba sendiri, kayak gitu juga bisa. Selanjutnya ya paling apa ya? Aku kedepannya sih pengen banget ya di akun ini aku bikin konten mengenai kerja dari sini lah, dari situ lah. Tapi aku sekarang lagi proses untuk step up ya selangkah lebih tinggi ya kayak higher gitu. Jadi komunitas yang dibuat namanya higher alias lebih tinggi ya. Jadi aku nggak pengen hanya aku yang melangkah lebih tinggi, aku juga pengen teman-teman yang ikut higher academy dalam situ juga walaupun cuman sedikit tapi bisa mendapatkan sebuah pelajaran baru. Karena sekarang juga ini alhamdulillah dari terakhir aku bikin kelas juga aku udah keluar dari zona nyamanku, aku udah selangkah lebih maju dari yang kemarin. Aku udah banyak melakukan banyak mendobrak limitku gitu ya. Jadi aku juga happy banget nih melihat ternyata masih banyak yang nungguin batch 3 dan that's why kita open lagi tanggal 30 April nanti pendaftarannya akan dibuka di Instagram Higher ID Foundation. Tapi lagi-lagi aku tidak menjanjikan pekerjaan apapun, aku nggak buka lowongan apapun. Apa sih sebenarnya kebanyakan ini ngomong sebenarnya. Ya intinya balik lagi kerja online itu tetap sebuah pekerjaan di mana harus ada yang kalian jual dari diri kalian, baik itu skill kalian atau waktu kalian. Dan untuk saat ini di Higher ID Foundation hanya memiliki program aktif yaitu Higher Academy. Dan kita juga lagi buka pendaftaran English Community. Ya, jadi di situ kalian bisa gabung ke grup Telegram. Nanti linknya aku ini kan di bawah ya. Nanti linknya grup Telegram di English Community. Terus ada formulirnya juga. Terus nanti kita di situ bakalan ada kegiatan kayak ngobrol-ngobrol seminggu sekali gitu lah, ngebahas isu-isu terkini gitu dengan bahasa Inggris untuk melancarkan untuk teman-teman yang ya mau berkarir atau mungkin mau menambah kepedian untuk bicara bahasa Inggris, tapi bisa join di situ. Jadi dua itu aja sih yang saat ini aktif ya. Untuk talent pool kita close dulu sementara ini, insya Allah. Nanti kalau udah kita banyak yang tersalurkan sebelumnya dari alumni-alumni yang hire, mungkin bisa buka untuk umum gitu. Oke guys, segitu dulu aja untuk video hari ini. Terima kasih yang sudah nonton. Kamu nggak mau promo subscribe, nggak mau lah. Kalau ada yang mau mah silakan ya. Kalau ada yang mau silakan, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa dah. Atau udah nggak dapat duit ini kan mau, kamu mau sharing aja.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan udah bisa aku spill sebuah hal besar yang menggembirakan. Insya Allah mudah-mudahan mohon doanya biar aku bisa share lebih banyak sama teman-teman, biar juga lagi-lagi ya bukan cuma aku yang melangkah satu langkah lebih jauh, satu langkah lebih tinggi, tapi juga teman-teman semuanya, biar kita sama-sama bisa mewujudkan mimpi kita untuk menambah penghasilan kita, membantu penghasilan keluarga, walaupun sambil kerja dari rumah gitu ya. Kita ini sampai jumpa lagi. Salam hangat untuk Anda dan keluarga. Bye.